Guys, gue mau memperkenalkan ini tim pemburu dukun ya. Tim pemburu dukun. Ini yang sekarang lagi dicari-cari. Kenalkan Ustadz Richard. Bukan dong, Dokter Rica. Terus ada juga Ustadz Dery Sulaiman. Pokoknya dukun-dukun mari kita obat berjamaah ngopi. Iya. Ngobrol perkara iman. Wih. Sehingga nanti tidak ada lagi yang merasa hebat. La ilaha illallah. Iya, siap. Dan ini ada dari Malaysia nih, dari tetangga. Ebitli. Ustadz Ebitli. Orang Indonesia yang baik hati. Wih, Allah sayang semua sekali. amin, amin. Allah sayang Marcel. Apa? Allah sayang Marcel. Wih, amin, amin, Ustaz. Wih, kami tim pemburu dukun. Hari ini saya kedatangan dua korban yang mau speak up, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, terangkap iblis. Biasanya nih dukun-dukun kayak gini berkedok agama nih. Pakaiannya tuh, pakaiannya kayak muslim atau ustadz banget lah pokoknya kalau di Indonesia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Yang hak pasti menang. Yang batil pasti kalah. Perlahan-lahan, beriringan dengan jalannya waktu, insya Allah, kebohongan-kebohongan akan terungkap. Sebagaimana iblis membohongi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Iblis adalah pendusta pertama di kolong langit dunia ini. Makanya tak salah jika dikatakan para pendusta, para pembohong ada di belakang iblis. Satu persatu terungkap. Mana buktinya? Dengan asumsi aja. Ya, bagus. Pertanyaan yang hebat. Kalau mengatakan seseorang bersalah atau tidak, harus didasari barang bukti, hukum, dan saksi. Itulah yang dikumpulkan hari ini. Para kreator, YouTuber, semuanya terpanggil, tertantang untuk mencari bukti-bukti tersebut. Termasuk saya. Bukan motong-motong video, bukan. Yang paling penting diambil dari video itu. Bukan mencuplik-cuplik video itu, bukan. Yang paling penting substansi dari pembicaraan orang. Kerbau dipegang talinya. Manusia dipegang perkataannya. Itulah diambil dari video-video itu sebagai bukti, data dan fakta. Dari mulutnya keluar perkataan-perkataan, dan dari tingkah lakunya terlihat perbuatan-perbuatan. Mari kita ikuti. Kita lihat. Apakah itu bukti? Apakah itu asumsi? Anda lebih cerdas dari saya. Apalagi pakar-pakar hukum. Saya percaya di negeri ini banyak orang-orang baik yang berpihak pada kebenaran. Banyak ulama-ulama baik yang mendukung perjuangan-perjuangan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kebenaran menang. Berbahagialah kalian wahai saudaraku yang berpihak kepada perjuangan menegakkan kebenaran. Berbahagialah kalian. Insya Allah Allah meridhoi, memberkahi kalian, merahmati kalian semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, dan murah rezeki. Mari kita selalu hidup ini untuk beribadah, berbuat baik, berpihak kepada jalan Allah, bukan kepada jalan setan-setan dari jenis manusia. Saya mau minta pembuktian dari sana loh. Di sana kan menuduh saya melakukan penipuan. Saya minta buktinya. Kalau dia bisa membuktikan, saya buktikan. Saya bukan hanya sekedar tutup channel. Saya siap di penjara. Saya siap di penjara. Banyak banget yang DM saya, banyak banget yang cerita, banyak banget, tapi nggak ada yang mau datang. Entah kenapa, mungkin takut kelihatan goblok. Dan dia. hari ini saya kedatangan dua korban yang mau speak up, luar biasa sekali. Tada! Mas siapa mas?
Bayu. Mas Bayu sama Mas. Saya Muhammad Furqon. Oh, Muhammad Furqon. Mas Furqon, Mas Bayu ya. Sorry. Aku nggak maksud ngomongin Mas ya. Goblok, bukan. Tapi apa ya? Nggak ada, bener kan Mas? Nggak ada yang mau ngomong Mas. Sebenarnya itu bukan ini ya, bukan ngerasa ini ya. Mereka itu ngerasa orang kecil yang takut justru dilaporin. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya saya walaupun tukang ojek ya, kalau memang saya disuruh ngomong ya harus. Oke, saya suka semangat. Saya suka banget. Siap. Karena speak up-nya kita itu bantu orang lain loh. Iya. Kadang-kadang kamu nggak sadar, speak up-nya kamu itu bisa bantu orang banyak loh. Oke? Siap. Iya. Kita mau cerita dulu nih. Siapa dulu? Bebas. Masnya berobat dari kapan nih? Mau home pimpa dulu boleh? Sweet dulu boleh. Oh, boleh. Masnya deh. Saya. Nah. Kalau sampai sekarang ini itu kurang lebih sekitar udah hampir 2 tahun ya. Itu saya udah lama banget ke sana. 2 tahun yang lalu. Masnya orang mana sih? Saya orang Depok. Orang Depok saya. Ngegojek. Ngegojek, nge-grab saya. Jauh banget Mas, berobat ke sana Mas. Iya, itu mungkin mapnya nyasar kayaknya, Dok. Mapnya ngaco itu mungkin kayaknya. Sinyal kayaknya. Yang berobat siapa? Saya. Masnya sendiri. Saya sendiri yang berobat. Kenapa sampai ke sana? Kok bisa sampai ke sana? Sakitnya apa dulu deh? Sakitnya di ini, kaki. Kenapa kakinya? Ada bikin Kemasukan jin. Katanya ketempelan. Katanya ketempelan. Ketempelan katanya. Kenapa kakinya? Kakinya nih menurut dokter itu waktu pas pernah diperiksa juga, itu katanya tumor pembuluh darah. Apa? Tumor pembuluh darah. Ya, Kata siapa tuh? kata dokter. Dokter. Ya kan, tapi saya suka anehnya setiap di atas jam 12 malam itu kakinya selalu nyut nih di sini. Sakit pokoknya. Yang mana yang Mas Sebelah. tumornya? Masih ada nggak Mas? Sebelah kiri. Masih ada nggak? Coba saya lihat dong. Aduh, ini diangkat celananya. Ini aja deh. Modelnya kayak begini, Dok. Oh, itu namanya tumor pembuluh darah. Katanya dokter, ya. Oke, saya boleh pegang. Siap. Sakit. Sakit. Ada nggak rekam medis dari dokternya atau dari rumah sakit? Udah lama Saya cuci tangan. hilang itu, Dok. Tisu dong. Dari rumah sakit ngomongnya apa? Tumor pembuluh darah. Tumor pembuluh darah. Iya. Oke. Terus kamu nggak puas atau kayak gimana? Kurang karena memang ada yang pernah bilang Nah. mungkin sakitnya nggak biasa karena setiap di atas jam 12 Dok, sakit. Oh, 12 apa nih? Malam. Baru bahasa sakit. Baru merasa sakit itu cuma hanya di atas jam 12 malam. Setelah lewat dari atas jam 4 pagi itu udah hilang sakitnya. Menemukan keanehan kayak begitu, mungkin saya berobat pengennya di 2 jalur. Oke. Ya, 1 jalur medis, yang kedua alternatif. Saya cobalah. Awalnya mau kenal sama Gus Samsudin itu, saya ngeliat YouTube-nya dia. Ya, wah saya kira sakti nih. Jangan panggil Gus Mas. Kang aja Mas. Mas Udin ya. Kang aja Mas. Aku tuh gak rela dia dipanggil Gus. Soalnya orang Gus itu kan orang yang kita hormati secara agama ya. Ya. Sedangkan dia sendiri bilang juga Gus dia itu adalah cabagus. Ya kan, jadi Kang aja lah Mas. Nanti kalau kita ngomong Gus, kesian yang punya nama Gus. Gus Miftah tuh tersinggung Mas nanti Mas. Kasian. Kasian. Ini nama beliau Mas. Siap. Jadi abang aja. Kang Udin ya. Kang Udin. Ya, Kang Udin. Terus saya ngeliat dia pengobatannya secara itu ya kan, saya ngeliat dia itu waktu kelapa yang dibelah. Itu isinya berbagai macam itu. Ada ranjau, ada. Lihatnya di mana? Di YouTube. Di YouTube. Nah, setelah saya ngeliat di YouTube, mungkin kayak orangnya kalem ya, lemah lembut dari tutur cara bicaranya. Orang jadi ini sama dia. Mungkin apa sih kalau dibilangnya? Hormat lah sama dia. Bagaimana? Ya kan karena tuturnya. Ya, saya putusin dari hasil uang ojek saya pagi siang hujan-hujanan sampai jatuh saya bangun lagi. Jatuh juga saya bangun sendiri Dok, nggak ada yang bangunin. Iya. Saya putuskan berangkat ke sana. Ya kan? Karena awalnya di sana itu kan pengobatannya itu gratis, ya, gratis. Atau mungkin mahar sih kelasnya. Saya jujur saja Dok. Uang itu udah saya amplopin Dok. Saya sobek lagi buat beli kopi buat makan saya Dok.
setelah saya tahu maharnya dengan sekian gitu. Bentar dulu. Jadi ibaratnya kamu sudah berobat medis, ketemu katanya tumor pembuluh darah nih. Ya, Oke, dikasih obat. dikasih obat. Bisa hilang nggak katanya? Enggak, Bahaya nggak? kurang sih kurang. Enggak terlalu. Nggak bahaya kan katanya kan? Aku tuh cuma pengen konfirmasi itu aja. Nggak bahaya kan? Enggak. Cuma kamu nggak nyaman aja, sakit. Karena sakitnya. Dan kamu berpikir ini harus ke jalur non medis. Mm-mm. Kenapa? Kamu ada berpikir sesuatu sebelumnya? Ada. Apa kamu pikir? Karena di atas jam 12 itu udah tadi. Oh, Di atas jam 12 itu ngebet itu sakitnya ngebet itu kayak aduh tuh. jadi kamu pikir apa ini? Hantu, jin atau apa? Ya mungkin karena Atau dibuat orang? dulu saya juga pernah konsultasi sih sebenarnya sama Abah Jambrong. Oh, Sama Abah Jambrong. Dulu saya pernah konsultasi juga sama dia. Katanya, kamu mau tahu pelakunya atau mau sembuh? Ya kan saya mau sembuh. heeh. Ya kan? Udah dapat perkataan seperti itu ya mau nggak mau udah saya berangkat. Oke. Blitar. Ke Blitar. Naik bis. Jauh naik ke bis Blitar. ya dok. Naik bis. Nungguin bisnya lama. Ya. Di bis sampai ketiduran mus lapar saya. Oke. Sampai di Blitar? Sampai di Ini tahun berapa tuh? 2021. 2021. Tahun lalu ya? Awal-awal Tahun lalu ya? 2021. Tahun lalu ya. Iya. Sampai di sana? Sampai di sana ya Rame? akhirnya belum saya pagi sampai sana jam 6 itu saya daftar udah dapat urutan nomor ke 20 ternyata dok. Pagi-pagi datang ke sana. Pagi datang Urutan aja. berapa? 20. Buset. Itu jam- Kang Udin. Itu saya sampai sana itu jam 5.45 detik dok. Berapa? Jam 5.45 detik. Itu urutan 20 mas? Wah itu urutan 20. Saya Buset. daftar itu buru-buru daftar ternyata saya pikir saya yang pertama ternyata saya yang ke 20. Ternyata. Buset. Terus? Ya, banyak sih di sana. Pasiennya banyak yang Terus datang. sampai di sana? Sampai di sana ya kita bertele-tele dulu lah di sana. Ah, Bertele-tele sampai akhirnya pengobatan itu kita dipanggil dari nomor antrian. Berikutlah nomor antrian saya. Oke, langsung ya. Berarti tapi nggak di pendaftaran nggak dijelasin dulu kayak gitu berapa? Enggak Nggak ada. nggak ada Nggak ada. Nggak Waktu ada. kamu dulu nggak ada. nggak ada Oh, kalau kan di video yang viral yang saya buat itu kan ada dijelasin nih, kalau kamu mau konsultasi segini, konsultasi dengan Abah segini, itu nggak ada. yang sekarang ya. Kalau sekarang. saya yang masih yang Padepokan lama Yang Padepokan lama, itu nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Tapi itu saja sudah nomor 20 kamu ya? 20. Jam 5 pagian itu ya? Iya. Oke, terus pas ketemu? Pas ketemu ya sebenarnya saya pengen ngomong banyak sama dia. Ya. Gus, Bang. Ya. Bang, apa Kang ya? Ya pokoknya apalah. Ya, Kang, sebenarnya saya ini ngefans, sebenarnya ini subscriber sampean ya kan. Saya pengen ngomong banyak kayak gitu, ini penyakit saya begini, tapi saya di depan dia itu terdiam, Dok. Anehnya itu saya tuh terdiam di sana. Oh, kenapa? Karena, Itu- karena temannya atau kayak mungkin kena guna-guna kali. Kebanyakan Netflix mungkin mabok saya. Oh, terdiam ya pokoknya ya. Pokoknya terdiam. Apa sih itu? Setelah itu baru saya dipanggil. Itu satu-satu ya? Atau rame-rame sih pasiennya? Kebetulan kemarin waktu saya berobat itu kita dipanggilnya berempat. Ya berempat. Di situ ada pasien lagi sebelah saya. Oh. Di belakang saya ada pasien lagi. Oke. Di belakang pasiennya ada pasien lagi. Rame-rame lah ya. Rame-ramenya ada Kayak, di- kayak pengobatan massal ya. Ya pojokannya begitu. Ah. Kayak antri BLT itu. Oke, terus pas dia periksa kamu, periksa dia. Periksa. Periksanya kayak gimana coba? Ini bagian yang sakit kaki saya yang kiri. Ah. Saya disuruh selonjor. Ya. Dia ngeluarkan kres petir boboiboy. Oh, kris petir. Kres petir boboiboy itu Seru. saya ngerasain dok. Oke. Ditempelin kres petir boboiboy itu saya ngerasain. Oke, kayak gimana dia pegang kris petirnya terus? Begini, suaranya kayak raket nyamuk. Nah, Ya, itu suaranya kayak raket nyamuk. terus tiba-tiba bunyi ya? Gitu ya. Bunyi itu. Danger berarti. Oh, ini ketempelan ini. Ketempelan. Nah, kamu percaya pada waktu itu pasti kan? Iya. Kan waktu itu Masal nggak ada kan? Ya itu saya percaya-percaya aja. Karena Kamu dia- malah shock, terkejut atau kayak gimana? Atau kamu ngeliat, ini tipuan nih, trik nih. kalau terkejut, saya agak Ngaku aja nggak apa-apa, sudah ketahuan juga. kalau terkejut saya agak bimbang. Tapi kalau seandainya dibilang itu mungkin kayak agak sedikit masuk akal gitu dok. Oh, Dengan bisa. yang saya rasakan, tapi emang saya nggak jujur sama dia.
Kalau di atas jam 12 itu saya suka ngebet Oke. gitu, suka kambuh. Saya kalau jalan nggak ngesot, Dok. Kalau kambuh, Dok. Oh, jalan suka ngesot. Iya, ya? ngesot. Susur ngesotnya mungkin heran. Kamu juga bisa ngesot. Jadi dia pakai case, bunyinya di mana waktu itu bunyinya? Bunyinya di sini, pas di tengah-tengah jempol ini. Oh, tengah-tengah jempol itu ada bunyi di situ. Itu ya. Itu bulu kaki saya itu soalnya kayak nyamuk itu, Dok. Oh iya, oke. Ya. Terus apa katanya? Ini ketempelan ini. Oh, oke. Ketempelan. Ah. Ketempelan melalui darah. Melalui darah. Mungkin saya nginjak duri berdarah. Tapi kan kalau saya nginjak duri kan harusnya durinya yang kalah. Oke. Harusnya. Terus? Dibilang ketempelan nih. Begini. Setelah itu, oh ya udah nanti dipegang lagi sama santrinya. Diajaklah saya sama santrinya ini. Dulu yang megang saya itu kalau nggak salah itu Khairon namanya. Ya santrinya itu Khairon ya kan. Langsung saya bahas lagi. Bukan santri yang itu kan? Oh bukan. Kalau dia lewat doang. Soalnya santrinya sudah nunggu di situ tuh. Kalau memang santri itu bisa kita gebukin kata kami. Itu pernah itu. Itu juga. Bagian gerbang luar dia. Nanti. Masalah santri nanti. Nanti ya. Ya pokoknya seperti itu aja sih, Dok ya. Dia bawa santrinya terus? Di bawah santrinya, setelah itu ini kan agak parah kata dia. Oh, agak parah ya? Agak parah kata dia ya kan. Ini kalau seandainya penarikan di sini berapa? Ini harus penarikan ini. Dia bilang. Ini harus penarikan ini di sini. Dia bilang harus penarikan. Harus Oke. penarikan di sini. Gitu ya kan. Kalau dikerjakan sendiri kemungkinan kayaknya nggak bisa. Ini harus penarikan di sini. Berapa biayanya? 5 juta, Dok. Dia bilang. Biayanya 5 juta. Terus? Dia bilang 5 juta. Saya mau kejang-kejang nggak bisa. Kalau dibilang saya kaget, iya. Masalahnya di kantong itu kan saya udah ngamplopin. Biasanya katanya mahar saya ikhlasnya. Kamu bawa berapa? Saya. Dok, saya bawa uang ya 5 juta itu pas, Dok. Pas. Ngepas, Dok. Ya kan, masalahnya itu udah saya pakai buat ongkos, itu udah saya pakai buat tetek bengek di jalan. Dari hasil kamu gojek itu ya? Iya. Oke. Lalu? Setelah dengar itu ya mau nggak mau saya korek lagi tabungan saya lewat kakak saya. Oke. Dan akhirnya kamu penarikan? Penarikan di situ. Penarikan, karena kamu percaya? Percaya. Padahal medis bilang ini nggak apa-apa. Itu cuman hanya tumor pembuluh darah. Nggak ada apa-apa, nggak berbahaya. Lalu ini. Terus kamu pindah ke Kang Udin, dibilang ini berbahaya, terus 5 juta. Harus, gitu, ya. Santrinya beli pun bilang juga ini ya kalau harus penarikan ini gitu. Katanya emang ini kan udah lama penyakitnya. Memang udah lama penyakitnya, Dok. Ini kurang lebih penyakitnya ini dari kelas 6 SD saya. Oh, dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD mungkin itu saya ngerasain cuman hanya sakit-sakit biasa kayak keseleo, pegal-pegalino, gagal ginjal. Enggak sampai gagal ginjal ya. Enggak sampai. Cuma itu aja, Dok. Lawak nih Mas. Cuma itu aja. Terus habis sudah selesai? Habis sudah. Sukri, nanti kalau misalnya ada yang masuk jangan berisik bilangin. Terus habis sudah selesai dia tarik ya gimana caranya dia tarik? Ditarik itu pertama setannya dulu yang ditarik dari saya. Ya kan? Ya setannya yang di mediumisasinya itu udah ngomong-ngomong nggak jelas begini. Oh, dia pindahin? Dipindahin. Kayak gimana coba cara dipindahin? Umpama saya. Umpama dokter ini saya ya. Ya. Kayak gimana saya? Ini santrinya ya. Iya. Santrinya. Ini dia santri ya. Ini mediumisasi nih. Oh, mediumisasi. Ini mediatornya. Okay. Kayak gimana? Ditarik dari saya begini. Ini baca ayat dulu. Bacanya gitu bacanya. Oh gitu aja. Iya gitu aja. Oke. Soalnya belum hafal. Bukannya. Ditarik ke mediumisasi langsung. Langsung saya yang jadi. Apa gak ada ruo nanti di situ. Oh gitu. Iya. Terus kamu jadi apa di situ? Siluman apa di situ? Biasanya Waktu kamu siluman apa? Waktu saya itu kayak ular gitu. Kayak ular, tapi nggak kayak ular banget sih. Kayak apa ya? Ya mungkin kayak kuskus, kayak kupang lah modelnya begitu Kak. Dok. Ya. Oke. Modelnya begitu. Ya kan? Saya tanya, ini penyakit di saya ada berapa ini? Kamu yang tanya ya? Iya, saya tanya ada berapa? Kalau seandainya memang ada, tolong ditarik. Udah, itu mediator sebenarnya saya udah curiga, cuman dia udah nggak jelas lagi ngomongnya Dok. Curiganya kenapa? Curiganya karena saya pertama dia gereng-gereng, ya, nggak mau keluar, setelah sudah
saya suruh ambil lagi di barang yang ada di sini. Katanya kalau memang ada barang, udah di situ nggak jelas lagi tuh. Nah, jelas lagi baru ditarik sama dia. Ditarik sama dia, itu mau dia begini dok. Umpamanya kaki saya, ditarik ke begini sama dia, terus langsung begini, barangnya dikasih lagi ke santrinya satu, dibawa ke Bang Udin. Ya, dibawa ke Bang Udin. Bang Udin nggak ada di situ tadi? Nggak ada, belum. Yang narik itu siapa? Santrinya. Santrinya yang narik? Santrinya. Bukan Udin? Bukan, itu sebelum Bang Udin ya. Santrinya sakti-sakti ya? Sakti dok, sakti.